Kalau lu memang mau menyetarakan gender, artinya sama, lu bawa berat, gue juga bawa berat. Bukan berarti giliran yang gak enak-enak kasih cowok, giliran yang enak-enak cewek stand up for her rights gitu loh. Dirty Fox Broadcasting Network. Ya udah, bye. Lo pernah gak sih ngalamin toxic masculinity? Masculinity. Apa itu? Toxic masculinity. Masculinity apaan tuh? Oh, gue baru dengar tuh. Itu apa ya? Gue lupa. Artinya apaan sih, Boy? Apa tuh toxic masculinity? Gue nggak tahu tuh. Toxic masculinity itu kayak stigma di mana lelaki itu tidak boleh menangis, lelaki tidak boleh menggunakan rok. Gue digituin. Ada sih. Pernah sih. Oh, gue pernah. Toxic masculinity, oh for sure. Kayaknya belum deh. Enggak sih kayaknya. Kayak kurang seru deh gue. Enggak juga deh. Gue nggak pernah sih, alhamdulillah. Nggak pernah sih. Gue karena selama ini gue menjalani hidup gue sebagai lelaki. Emang gue dari kecil dididik. Iyalah. Menurut lo gimana anjing dengan gue kayak gini? Iya kan? Pernah sih, pernah banget. Pernah, cuman itu waktu ya gue masih kecil. Kan masih ada di zaman kayak cowok nggak boleh nangis gitu. Bahkan itu kan dididikan dari orang tua sebenarnya kayak gitu. Cowok nggak boleh nangis, nggak boleh ngeluh. Harus jangan gampang nangis, harus tough, harus tahan sakit, tahan ini. Gue itu gampang tersentuh hatinya. Nggak segampang kakak gue sih, tapi gue gampang tersentuh. Maksudnya adalah di beberapa occasion yang ketika saya meneteskan air mata, ada aja yang ngomong kayak gitu dong, nggak usah nangis, atau nggak habis putus kan galau. Teman gue ada yang bilang, cowok apaan lu lemah banget kayak gitu nangis. Gue pernah sekali coba terbuka dan salah orang gitu, malah dibahasa ya elah, atau enggak gue lagi ngeluapin perasaan gue terus kayak apaan sih, tapi gue padahal cuma pengen cerita gitu. Tapi gue dulu pernah ngerasain yang kayak pasangan gue mempertanyakan gue kayak, lu apa, lu cowok kayak apa sih, kayak kenapa lo segininya nunjukin perasaan lo, kayak biasa aja, bisa kalem nggak, bisa tenang aja nggak? Gue sampai sekarang sangat tidak setuju ketika cowok nangis di depan publik itu dijudge. Cowok sih boleh nangis lah, nggak apa-apa lah ya. Cowok nangis tuh wajar, gila. Kayak lu punya air mata, ya berarti lu bisa nangis gitu. Dari dulu sih. Kayak dibilang cowok nggak boleh nangis lah, cowok nggak boleh berpakaian seperti itulah. Kalau gitu-gitu, cuman gue nggak pernah kebaperin sih. Orang gue aja pernah pakai daster ke mall. Jadi gue itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh gue pakai baju bayi setiap di rumah. Jadi kalau ada saudara-saudara yang ke rumah, ih udah gede masih pakai baju bayi gitu kan kayak. Mungkin dari cowok-cowok yang merasa dirinya lebih maskulin kali ya. Sering banget kayak, lo ngapain sih celana lu, baju lu dimasukin ke celana kayak bencong. Pola pikir Anda bodoh apa gimana? Style. Yang sering gue dapet ya karena gue suka pakai baju cewek juga. Nih, lu lihat ya. Anting segala macem. Gue pernah pakai anting, tapi gue nggak pernah dibilang kayak kok cowok pakai anting. Awal gue antingan nih bokap gue, kamu ngapain kok pakai anting kayak perempuan? Ini semua barang gue barang cewek semua kayaknya ya. Celana gue celana cewek. Ini nggak tahu gue cowok apa cewek. Gue pernah ke kampus pun pakai hoodie warna pink. Gue dulu gondrong. Rambut gue keriting banget gitu ya. Maksudnya bergelombang banget kayak anjir lo nggak usah gondrong lah, anjir kayak gembel ya gitu. Emang sih dekil. Iya, waktu itu gue baru video callan sama nyokapnya pacar gue. Tante, rambut aku bagus nggak? Ah nggak, kayak cewek, masa cowok kayak cewek gitu. Gue ya udahlah, nggak apa-apa, style man. Tapi lo pernah nggak ngalamin? Yeah, maybe a little bit. Waktu di SMA, I was in a glee club, kayak penyanyi, and doing like, yeah, it was like a lot of fun, like doing like Disney songs and these things, and like a little bit of dancing. I just did it for fun because all my friends were in there, both guys and girls. Tapi definitely, like after like a performance, I definitely felt like judged by some of the more like, I guess like jock sport kind of kids. Like, oh, what are you doing, dude? Like, why are you singing? That's for girls and gays, dude. Like, what are you doing? Gue tuh salah satu orang yang gak milih temenan sama siapa-siapa kan. Jadi gue dulu juga punya banyak temen cewek pas SD. Terus yang kayak, ih masa temenan sama cewek juga gitu loh. Karena dari dulu itu, dari kecil kan gue suka mainan di dapur basically. Nah itu selalu dibilang bahwa, lu kok kayak anak cewek sih mainan di dapur. Dan gue nggak tahu kenapa nenek gue tuh beliin waktu TK sepatu roda. Barengan belinya buat saudara gue yang lain yang cewek-cewek itu. Nah dipilihinnya warnanya sama, pink. Gue disuruh make tuh. Ya udah akhirnya gue make waktu TK. Ya udah diledek-ledekin gue kayak, ih Andre kayak ledekan anak TK gimana sih? Kayak cewek pakai sepatu roda warna pink. Kebetulan orang tua gue
nggak yang segitunya sih, kayak paling secara tersirat aja, kayak misalnya dia angkat galon dong, terus ya lah bisa lah sendiri, gue gituin kan, iseng-isengnya. Gak bisa lah, kan ada cowok gitu, paling gitu-gitu doang. Ini menurut asumsi gue sih, gue takut salah, sorry banget nih. Ya dia kayak anaknya tuh emang suka boxing gitu, terus pamer-pamer, terus kayak dia ngerasa jagoan, terus kayak Sorry itu saya gue lay up basket dibilang kayak balerina gara-gara gaya gue begitu pas gue ngangkat bola. Itu kan udah toxic masculinity menurut gue. You know, like kind of like macho complex kind of thing. That's like super toxic in my opinion. Gue tau gue gak macho, jadi ya udah. Gue jadi gue aja. Pernah merasakan atau pernah mengalami? Mungkin nggak spesifik merasakan ya, cuman kayak guanya aja yang jadi kayak gimana gitu. Karena di MRT ada satu kursi kosong, terus gue capek, ada orang lain lagi capek, gue duduk bukan kursi prioritas, tapi ada seolah-olah gue harus memberikan kursi itu terhadap orang tersebut. Cuman kayak perasaan bersalah itu bikin gue kayak yaudah deh gue bangun. Kayak gue jadi questioning gitu loh, kayak ini tuh toxic masculinity apa enggak ya? Jadi kayak ini tuh satu hal yang salah apa enggak ya? Society membentuk kita seperti itu atau memang gue harus memberikan kursi gue terhadap perempuan tersebut? Apa ya, kayaknya pernah sih, kayak pernah tapi gue nggak inget pastinya, kalau nggak salah naik gunung kali ya, tapi gue nggak merasa itu toxic masculinity sih, karena itu kesadaran gue sendirinya. Jadi kayak misalkan ada cewek capek gitu, padahal mungkin sebenarnya masih bisa di-push, cuman karena kayaknya gue sendiri yang toxic masculinity deh. Gue langsung kayak, mana sih ini tasnya, gue bawain, anjing. Tapi gue pernah dijudge karena misalnya Marlo deh, kan gue punya adik Marlo. Adik gue agak fuckboy. Nah gue paling gak suka disamaratakan. Adiknya aja gitu, masa kakaknya gak gitu? Gue gak ngaku gue gak minum, adik gue ngaku sama minum. Dan gue suka banget ke klub, sama kayak adik gue. Tapi ketika ada orang kayak kenal gue terus ngajakin minum, gue bilang, oh soalnya gue gak minum. Tapi kayak, masa gak minum sih, Marlo aja minum? Nah itu kadang-kadang gue gak suka. Jadi apa pendapat lu tentang toxic masculinity yang terjadi? Harusnya cari tahu dulu aja gitu loh sebelum bisa menilai. Kadang kita juga harus ingat kita tuh manusia, kita juga punya perasaan. Dan gue dengan pasangan gue yang sekarang juga kalau misalnya gue mau let it out, dia juga nerima kayak udah gak apa. Bapak lu maling, emang lu maling? Kan gak gitu caranya, berpikirnya. Karena kita semua punya kepribadian yang beda-beda. Yang menurut gue itu it's fucking okay buat cowok mau nangis, cowok punya emosi, cowok juga manusia. Lu mau nangis, lu mau jungkir balik ya itu wajar karena semua manusia itu punya perasaan dan cowok mau pakai apapun, pakaian warna pink, mau dia pakai kutek, dia pakai rok, itu suka-suka dia, itu pilihan. Pakaian itu nggak menentukan gender lo sih menurut gue. Kalau lu memang mau menyetarakan gender, artinya sama, lu bawa berat, gue juga bawa berat. Bukan berarti giliran yang enak-enak kasih cowok, giliran yang enak-enak cewek stand up for her rights gitu loh. The same way cewek sama cowok juga nggak boleh gitu. Memang ada hal yang sifatnya maskulin, ada hal yang sifatnya feminim. Yang bikin itu jadi toxic kalau lu jadi ngejudge seseorang based on si feminim dan maskulin itu. Let's say misalnya pakai rok, oh itu feminim. Ya udah, tapi sebatas itu doang. Tapi kalau itu jadi toxic pada saat lu bilang, ah ini pakai rok, bencong atau apalah gitu. Menurut gue cowok boleh sedih, cowok boleh galau, cowok boleh masak. Terserah sih. Itu kan prinsip hidup kali atau ya mindsetnya mereka. Menurut gue emang kayaknya kultur aja sih. Kayak laki-laki tuh harus begini, laki-laki harus begini. Padahal kita semua butuh afeksi nggak sih? Kita hidup di Indonesia itu pasti masih kuat dalam tradisi tersebut ya. Culture kita itu seperti itu ya. Yang namanya cowok itu jadi harus jadi lebih jantan misalnya. Harus menghasilkan uang gitu ya. Peran-peran kita tuh sudah ada gitu loh. Soalnya kenapa kita melihat dari orang tua kita. Bapak kita ngapain dan ibu kita perannya itu apa. Itu kan jadi contoh, role model ya. Orang tuh bebas berekspresi sih. Terlepas dia gendernya apa atau interestnya kemana, itu hak mereka sih. Dan ya sorry misalkan menurut norma itu nggak baik, tapi ya itu tanggung jawab mereka masing-masing. Tugas kita cuma ngingetin aja sih. Nggak perlu sampai melarang atau ya mengganggu hidup orang lain.